Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi umat Islam. Hal tersebut dilakukan selama 30 hari pada bulan Syawal, mulai dari masuknya waktu sholat subuh hingga terbenamnya matahari. Namun, beberapa kondisi kesehatan dan alasan lainnya membuat seseorang tidak bisa berpuasa secara penuh, sehingga ada pula orang yang dilarang berpuasa dengan sengaja, bahkan hukumnya haram apabila tetap dilakukan. Lalu, siapa saja orang yang diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Bagaimana mengganti puasa yang ditinggalkannya? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Islam selalu memberikan kemudahan bagi setiap pemeluknya dalam menjalankan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak pernah memaksa hambanya beribadah melebihi batas kemampuannya, termasuk dalam berpuasa. Meskipun puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi seluruh pemeluknya, namun syariat memperbolehkan beberapa golongan yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Berikut 6 golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa dalam bulan Ramadan dan penggantian puasa yang ditinggalkannya. 1. Orang yang sedang sakit. Tidak semua orang Islam dalam kondisi tertentu diwajibkan berpuasa, karena salah satu syarat menjalankan puasa ialah mampu dan sehat. Orang yang dilarang berpuasa adalah orang yang sedang sakit. Orang yang diizinkan tidak berpuasa adalah orang sakit yang apabila menjalankan puasa, kondisinya akan semakin parah. Meski tidak berpuasa, namun orang tersebut harus membayar puasanya sebanyak puasa yang ia tinggalkan. Orang yang sakit memiliki kriteria tertentu yang diperbolehkan berbuka atau tidak berpuasa, yaitu jika sakitnya diprediksi kritis yang membolehkannya tayamum, maka penderitaannya makruh untuk berpuasa, sehingga diperbolehkan tidak berpuasa. Untuk kriteria selanjutnya, jika penyakit kritis itu benar-benar terjadi atau kondisi kritisnya dapat menyebabkan kehilangan nyawa atau menyebabkan disfungsi salah satu organ tubuhnya, maka penderita haram berpuasa. Terakhir, sakit ringan yang sekiranya tidak sampai keadaan kritis yang membolehkannya tayamum. Penderita haram membatalkan puasa sejauh ia khawatir penyakitnya bertambah parah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari lain. 2. Musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh. Selain orang yang sedang sakit, orang yang dilarang puasa atau tidak diwajibkan berpuasa ialah musafir. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh atau berpergian dengan jarak tertentu sesuai syariat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih-Nya dengan memberi keringanan. Melakukan perjalanan saat puasa tentu tidaklah mudah, maka dari itu seorang musafir mendapat keringanan dalam melaksanakan kewajibannya seperti sholat dan puasa. Tentunya hal tersebut berdasar atas hukum dan ketentuan yang jelas, serta tetap memiliki kewajiban mengganti puasa di hari lain. Namun, apabila kondisinya tidak terlalu menyulitkan ketika safar, maka berpuasa lebih baik karena lebih cepat terlepas kewajibannya. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa ini? Orang-orang pun mengatakan, ini adalah orang yang sedang berpuasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah suatu yang baik seseorang berpuasa ketika dia bersafar. Hadis riwayat Muslim. 3. Orang lanjut usia atau lansia. Orang tua yang tidak mampu menjalankan puasa diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya, orang tersebut diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan fakir miskin setiap kali orang tersebut tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.
Adapun ukuran satu fidyah adalah setengah soh kurma atau gandum atau beras yang dikehendaki dari orang lanjut usia adalah yang tidak mampu menjalankan puasa, di mana saat berpuasa maka ia akan mengalami tekanan fisik yang amat berat dan tidak sanggup ditahan. Berbeda halnya dengan tekanan yang hanya sebatas lapar dan haus yang masih bisa ditahan, sehingga dalam kondisi tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan puasanya. 4. Wanita hamil dan menyusui. Orang yang dilarang berpuasa selanjutnya yaitu perempuan yang sedang hamil maupun yang sedang dalam keadaan tidak memungkinkan, yakni saat menyusui. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW memberi keringanan wanita hamil untuk berbuka jika merasa khawatir dengan keselamatan jiwanya, dan bagi wanita menyusui jika khawatir dengan keselamatan anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apabila ibu yang sedang hamil dan menyusui tidak mampu berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan untuk tidak berpuasa dan menggantikannya di kemudian hari, yaitu setelah bulan Ramadan selesai. Ibu hamil wajib mengqada dan membayar fidyah sesuai hitungan puasa yang ditinggalkan. Sementara ibu menyusui yang tidak berpuasa karena untuk menjaga kesehatan tubuhnya bukan janin, maka hanya diwajibkan mengqada puasa saja. Hal ini juga berlaku bagi seorang ibu yang menyusui anak orang lain, bukan anak kandungnya sendiri. 5. Wanita haid dan nifas. Sementara satu golongan yang dilarang untuk berpuasa adalah wanita dalam keadaan haid dan nifas. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita sedang mengalami haid, maka dia tidak sholat dan tidak puasa. Yang demikian itu menunjukkan kurangnya agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Sementara untuk wanita yang sedang nifas atau keadaan setelah melahirkan, Imam Tirmidzi menerangkan bahwa para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan generasi setelah mereka telah sepakat bahwa wanita-wanita yang mengalami nifas meninggalkan sholat selama 40 hari. Kecuali apabila ia mendapati dirinya suci sebelum waktu itu, maka dia mandi kemudian sholat. Wanita yang haid dan nifas dilarang berpuasa selama masa haid dan nifas tersebut. Namun, mereka tetap harus mengganti puasa di kemudian hari sesuai jumlah puasa yang ditinggalkannya. 6. Orang yang harus mengkonsumsi obat secara teratur. Beberapa penyakit membutuhkan pertolongan obat-obatan secara tepat waktu. Apabila tidak meminumnya tepat waktu, dapat menyebabkan munculnya gejala yang bisa membahayakan keselamatan orang tersebut. Hal ini menyebabkan seseorang tidak akan bisa berpuasa penuh dalam sehari. Penyakit yang harus mengkonsumsi obat secara teratur dan tepat waktu diantaranya yaitu TBC, HIV, diabetes, kanker, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sahabat, demikian kondisi dan golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan dalam menjalankan ibadah sesuai kesanggupan hambanya, sehingga semua amalan yang diwajibkan bagi umat Islam adalah amalan yang sesuai kemampuannya. Begitu juga berlaku dalam hukum berpuasa bagi beberapa golongan. Amalan dilakukan bukanlah untuk memberatkan, melainkan untuk mempermudah umat Islam dalam beribadah. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.